Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini marilah kita merenungkan kembali ya betapa virus corona ini telah begitu berpengaruh ya terhadap pola kehidupan kita, model kehidupan kita, dan uniknya sampai sekarang virus ini masih menjadi perdebatan dalam berbagai bidang. Ya, ada hal-hal yang sudah seperti disepakati oleh para ahli. Ya, sejak tadi malam saya sampai dini hari tadi memantau perkembangan berita corona di internet dan di televisi. Ada hal-hal yang menarik. Yang pertama, ada beberapa berita tentang kesembuhan ya pasien-pasien yang sudah terjangkit virus corona ini. Di Banjar, Jawa Barat ada remaja 16 tahun ya, kemudian bisa sembuh dari corona, kemudian balik ke rumah. Ada juga di Rumah Sakit Banjar itu seorang nenek umur 72 tahun, itu juga kemudian sembuh, alhamdulillah. Juga di Klaten ada seorang bapak ya sembuh juga dari virus corona. Juga ada berita Wali Kota Bogor ya, Bima Arya juga dinyatakan sembuh ya dari virus corona. Nah, yang bapak di Klaten itu ketika ditanya bagaimana resepnya ya Anda sembuh dari virus corona, beliau mengatakan bahwa dua hal ya, terutama satu adalah doa, kedua tawakal. Nah, ini habis sekalian ya, kita sepakat bahwa memang virus ini ya bisa ditangkal ya oleh antibodi yang dihasilkan oleh tubuh kita. Ya, jadi virus ini sangat berbahaya kalau jumlah yang masuk ke tubuh itu jumlahnya besar ya, dan daya tahan tubuh kita lemah. Maka cara untuk meminimalisir ya pengaruh dari virus ini tentu adalah mencegah agar tidak terinfeksi. Kalaupun terinfeksi, jangan sampai dalam jumlah yang besar. Itulah kenapa perkumpulan-perkumpulan besar itu disarankan untuk tidak dilakukan ya. Bahkan sekarang sudah dipaksa ya untuk tidak dilakukan, dan ini seluruh dunia kan, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan juga di berbagai belahan dunia seperti itu. Nah, karena memang dampak atau keganasan dari virus ini resultnya ya, hasilnya itu tergantung pada jumlah virus ya, pada virulensinya, dan kepada daya tahan tubuh kita. Nah, jadi kalau daya tahan tubuh kita lemah ya itu ya, maka dianjurkanlah ya oleh para ahli kesehatan supaya betul-betul di era sekarang kita menjaga ya tubuh kita itu ya, kesehatan kita juga daya tahan tubuh kita supaya meningkat ya. Disarankan makan yang bergizi, makan vitamin ya, dan sebagainya lah. Nah, itu juga. Nah, salah satu yang penting ya di dalam nasihat beberapa dokter itu adalah jaga ketenangan ya, karena ketenangan jiwa ini sangat berpengaruh. Jadi kita jangan panik ya, tetap waspada, berhati-hati, tapi tidak perlu panik, karena panik itu merusak ya daya tahan tubuh ya. Jadi ini kondisi jiwa. Nah, kaitan dengan itu kan artikel yang kita tulis itu ya, betapa Al-Quran telah memberikan kita resep ya bagaimana jiwa kita itu tenang, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Nah, berzikir kepada Allah itu tentu harus melalui proses pengenalan. Karena kalau kita mau menyebut nama Allah, berzikir pada Allah, tapi tidak kenal ya siapa Allah itu, ya tentu ini tidak akan berdampak ya, karena itu akan terasa hampa. Itulah pentingnya dalam Islam ya, fa'lam annahu la ilaha illallah ya, berilmulah, ketahuilah ya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita kaum muslimin itu bersyukur kita ini telah memeluk agama wahyu ya, agama yang konsep Tuhan kita itu bukan hasil spekulasi akal, tapi betul-betul ya dikenalkan kepada kita melalui wahyu.
Ya, wahyu yang diturunkan kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW ya dalam Al-Quran. Dan wahyu itu ya keunikannya adalah sejak awal dicatat dan dihafal. Maka wahyu ini sifatnya abadi sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa merusak Al-Quran itu. Dijaga Al-Quran itu dari generasi ke generasi, sejak generasi pertama. Dijaga, ya apa yang dijaga cara bacanya, dijaga lafadznya, dan dijaga juga maknanya. Nah itu yang unik. Jadi tentang Allah di situ ya, nama Tuhan kita, konsep Tuhan kita itu bukan spekulasi. Ya ini betul-betul kenapa kita tekankan hasil Allah itu adalah zat yang hakiki, bukan hasil spekulasi akal. Ya, nah itu yang sangat penting karena banyak filosof gitu yang mendiskusikan tentang Tuhan, menemukan Tuhan, tapi dalam logika. Tapi dia tidak mengenal Tuhan itu. Dia hanya sampai pada kesimpulan bahwa ya seharusnya ada Tuhan. Makanya dia tidak pernah menyembah Tuhan itu. Dia tidak beribadah kepada Tuhan karena Tuhan bagi dia itu adalah sekedar hasil logika dia saja. Ya, ada yang dulu Aristotle mengatakan Tuhan itu theos, unmoved mover, ya penggerak yang tidak bergerak. Nah, kita tidak begitu karena kita memahami tentang Tuhan kita itu dari wahyu. Wahyu yang terjaga, wahyu yang diturunkan kepada Nabi terakhir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, surat Toha ayat 14. Aku ini Allah, ya, tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku, ya, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, begitu ya. Jadi oleh karena itu ya kita kalau mau jiwa kita tenang, kita harus berusaha untuk mengenal betul Allah. Bagaimana cara mengenalnya? Melalui ayat-ayatnya, ya, melalui ayat-ayat kauliyah, ya kita renungkan maknanya, kita berpikir tentang penciptaannya dan seterusnya. Maka kita akan sampai kepada pengenalan, ya pengenalan itu. Jadi bukan sekedar tahu tapi kenal. Ya tahu itu belum cukup. Kita harus kenal, namanya ma'rifatullah. Ya ma'rifatullah. Nah itulah yang sangat penting, kita bersyukur. Maka rugi sekali kalau kita tidak memanfaatkan ya potensi agama kita. Ya kita telah diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan pemahaman tentang kebenaran, tentang siapa Tuhan kita, tentang siapa diri kita, ya, asal-usul kita, tujuan hidup kita, dan mau kemana setelah kita mati itu. Nah itulah yang membuat kita tenang. Insya Allah di tengah-tengah musibah corona ini kita tetap tenang, ya karena kita tahu bahwa betul-betul musibah ini datang dari Allah, ya bukan dari yang lain. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.